Buat sebagian besar gamers, headphone adalah salah satu tool yang wajib banget dimiliki sebagai pelengkap setup gaming gear teman-teman sekalian. Dan saat ini sudah banyak banget nih brand yang gencar banget mengeluarkan produk-produk gaming headphone lengkap dengan segala macam keunggulannya. Dan untuk memberikan option yang lebih luas, kali ini Pichel akan menghadirkan lagi nih sebuah review untuk gaming headphone dari brand yang mungkin saja beberapa dari teman-teman sekalian mungkin baru dengar, yaitu Siberia Nubo. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi bahwa kita akan bahas sebuah headphone gaming hasil dari gabungan dua brand, yaitu Siberia dan juga Nubo. Produk kolaborasi dari dua brand gaming ini tuh dinamakan sebagai Siberia Nubo N1 Gaming Headphone. Dan seperti review headphone lainnya yang sudah pernah Pichel bahas, maka kita akan mulai nanti nih untuk bahas dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan, hingga performa dari headphone ini. Jadi mari sama-sama kita simak ya. Siberia Nubo N1 Gaming Headphone datang dengan packaging yang nggak biasa. Boxnya ini cuma didominasi dengan warna coklat gitu. Pada bagian depan nanti terdapat sebuah huruf G besar, ya maksudnya adalah inisial dari gaming kali ya. Dan kemudian di dalam huruf G tersebut nanti terdapat tulisan Gaming Headphone N1, logo Nubo, dan juga tulisan Nubo secara Latin dan juga Mandarin. Di sisi kanan nanti terdapat logo Nubo di sisi atas, keterangan warna produk, dan tulisan Gaming Headphone di sisi bawah. Lalu di sisi kiri terdapat nanti tulisan Nubo pada bagian atas, keterangan motif headphone, terus juga ada kayak banyak banget lah tagline kayak arogan-arogan gimana gitu. Dan kemudian ada tulisan game besar di bagian bawah. Dan di sisi belakang terdapat penampakan dari samping headphone-nya, keterangan, spesifikasi, dan juga alamat serta kontak dari head office dari Nubo. Sementara di sisi atas dan bawahnya ini polos aja gitu. To be honest, Pichel justru lebih suka packaging kayak gini sih. Malah jadi kayak kelihatan lebih premium dan nggak penuh gimmick-gimmick promosi yang belum tentu ada juga di produknya. Lanjut ke sisi dalam, kita hanya akan temukan sebuah unit headphone yang terbungkus dengan bubble wrap, serta kertas-kertas garansi dan juga petunjuk penggunaan yang full berbahasa Mandarin. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk di bagian desain, Siberia Nubo N1 Gaming Headphone ini tuh memiliki tampilan yang cukup biasa. Ya meskipun begitu, tapi aura gamingnya masih tetap jelas terlihat pada headphone ini. Tapi nggak ada tampilan yang bisa dibilang unik sebenarnya dari headphone ini. Headbandnya terbuat dari bahan kulit sintetis yang walaupun lumayan lembut pas kena kepala, tapi build-nya memang tergolong agak cukup kaku. Jadi mungkin beberapa dari kita agak kerasa kayak agak neken di bagian atas. Pada bagian atas headbandnya ini juga terdapat logo dan juga tulisan Nubo N1, sementara frame-nya sendiri terbuat dari bahan metal yang cukup tipis tapi juga tetap elastis. Jadi tetap aja ya nggak kerasa kayak terlalu ngejepit di bagian kepala pas kita pakai. Headbandnya ini juga mempergunakan sistem auto adjustment, jadi tuh nggak ada tuh yang namanya kayak diprepet-prepet kayak ala-ala headphone biasanya gitu ya. Jadi ini cuma tinggal diletakkan aja di atas kepala dan headphone-nya ini akan langsung fit kepada semua ukuran kepala. Tapi kalau buat kita yang mungkin biasa ngalungin headphone di leher, posisinya ini jadi akan lebih sempit, sehingga mungkin agak neken leher kita, karena nggak bisa di-adjust secara manual. Pada bagian ear cup, nanti gaming headphone ini tuh mempergunakan ear cup berbentuk bundar yang lumayan dengan diameter sekitar 10,5 cm. Jadi kuping Pichel tuh bisa langsung masuk semua ke dalam ear cup-nya. Dan memang suara-suara dari sekitar Pichel tuh jadi lumayan mendem. Ya walaupun nggak kedap-kedap amat, tapi ya lebih bagus lah. Jadi minimal kayak ada noise cancellation pasif gitu. Ear cushion yang menempel pada ear cup-nya juga lumayan tebal dan lumayan empuk. Jadi nggak bikin kuping kita kayak merasa dicengkram gitu. Tapi memang sayangnya bahan sintetis seperti ini tuh kayak dijadikan cover, ini memang agak apa ya, kayak kurang nyaman kalau misalnya kita pakai dalam jangka panjang. Kesannya mungkin akan sedikit kayak keringet-keringet terus habis itu gerah gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai lama-lama, biasanya kalau Pichel suka buka dulu sedikit baru pasang lagi. Masih di bagian ear cup-nya, nanti bagian luar dari frame-nya ini sendiri tuh terbuat dari bahan plastik dengan glossy finish yang gampang banget sebenarnya kusam kalau kena tangan kita. Dan di sisi tengahnya nanti terdapat aksen berwarna silver dengan logo Nubo di bagian tengah yang juga berfungsi sebagai housing untuk LED RGB-nya. Dan dilengkapi juga dengan huruf L ataupun R di sisi atas sebagai petunjuk driver sisi kiri ataupun kanan. Nanti pada ear cup sisi sebelah kiri, di sebagian belakang, itu terdapat tuh beberapa pengaturan, yaitu pertama untuk slider mengatur volume suara pada headphone ini. Sementara pada sisi depannya nanti terdapat mikrofon yang juga dibuat menyatu dengan frame ear cup-nya.
Urusan dimensi sih, headphone ini sendiri memiliki dimensi yang cukup lebar, sekitar 18,5 dikali 21 cm. Sedangkan beratnya sendiri itu berkisar 370 gram. Jadi bobotnya ini masih tergolong nyaman lah di kepala kita. Dan oleh karena ini adalah headphone kabel, maka headphone ini tuh mempergunakan fixed cabling system. Jadi kabelnya itu nempel dengan headphone-nya dan nggak bisa kita cabut. Urusan panjang sih, kabelnya ini cukup panjang, yaitu sekitar 2 meter dengan cover yang terbuat dari plastik dan juga ketebalan sekitar 0,52 cm. Buat Pichel pribadi ya, ini kabel headphone yang paling tebel yang Pichel pernah review. Mantep sih sebenarnya. Walaupun ya mungkin kelihatannya kayak mirip-mirip kabel listrik sih jadinya. Dan nanti di kabelnya sendiri tuh ada 3 buah interface yang disematkan pada kabel ini. Yaitu yang pertama 3,5 mm plug audio, kemudian yang kedua 3,5 mm plug mikrofon yang berwarna merah, dan kemudian USB Type A 2.0 untuk power kepada LED RGB-nya. Setelah kita ngomongin soal desain, sekarang kita akan fokus pada bahas soal driver beserta juga dengan kualitas suaranya. Secara spesifikasi sih, Siberia Nubuo N1 Gaming Headphone ini tuh memiliki dynamic driver sebesar 50 mm berbahan magnet neodymium. Dan ini memiliki impedance yang berada di level 32 ohm. Dan headphone-nya sendiri juga sudah memiliki rentang frekuensi yang standar, yaitu di 20 hingga 20.000 Hz. Untuk kualitas suara, Pichel bisa bilang kalau kualitasnya sini lumayan oke. Cukup imersif, tapi memang nggak sampai wow-wow banget. Ya masih enak lah kalau misalnya kita buat pakai kayak ngegame seperti kayak yang CSGO yang butuh surround sounds itu tuh kayak kerasa banget lah. Langkah-langkah kaki dan juga suara-suara tembakan dari jauh juga masih kedengar dengan jelas, arah plus juga dengan posisinya. Dan buat kita mungkin yang memang lebih suka game-game yang santai, game kasual, ini juga masih enak banget dipakai buat macam-macam game kayak Genshin Impact itu. Suara angin tuh kayaknya pas banget pada waktu kita di puncak gunung. Jadi kayak berasa lagi di puncak lah gitu istilahnya. Emang kayak di puncak. Nah, kalau untuk dengerin musik, lagi-lagi untuk lagu-lagu jenis-jenis kayak lo-fi gitu ya, headphone ini jelas banget, kayaknya ini pas banget lah sebenarnya buat dipakai lo-fi. Tapi memang pas waktu masuk ke genre kayak EDM ataupun kayak rock gitu ya, memang suaranya langsung kayak berasa agak sedikit kurang lah gitu. Bassnya memang kerasa agak sedikit kurang nendang, tapi secara umum masih oke lah untuk dinikmati. Walaupun memang nggak sampai terlalu kayak nendang-nendang banget bassnya. Sementara untuk mikrofonnya sendiri, seperti yang sudah Pichel sebutkan di bagian desain, mic-nya ini tuh berbentuk static mic yang nggak bisa kita adjust lagi secara posisi dan juga bentuknya. Ini cuma kayak tampilan tonjolan sebesar 3 cm pada ear cup sebelah kiri. Mikrofon pada headphone-nya ini sendiri mempergunakan driver berukuran 6 dikali 5 mm dengan impedance sebesar 2,2 ohm. Dan pada waktu Pichel tes suaranya, ini kategorinya tergolong suaranya agak kecil, dan memang suara-suara di belakang Pichel masih pada ketangkep juga. Jadi memang kayaknya mic headphone ini tuh nggak bisa terlalu kita pakai untuk di tempat yang ramai ya teman-teman. Kalau memang teman-teman penasaran gimana contoh suaranya, berikut ini merupakan contoh audio dari mikrofon Siberia Nubuo N1 Gaming Headphone. Check this out. Jadi dia merupakan contoh hasil mikrofon dari headphone gaming dari Siberia Nubuo N1. Ini teman-teman bisa lihat bahwa mikrofonnya itu ada kecil di sebelah sini. Ya, ini juga Pichel langsung rekam kepada PC biar bisa kelihatan gimana pergerakan suaranya. Ini Pichel sebenarnya agak zoom out, zoom in gitu ya. Maksudnya biar teman-teman biar agak bisa lihat pergerakan audionya. Dan sebenarnya sih dia mungkin agak jaraknya jauh, jadi mungkin konser Pichel suaranya nggak bisa terlalu nangkap, tapi kita nggak akan tahu. Nanti kita coba cek dulu hasilnya seperti apa. Semoga aja bagus hasil tes mikrofon. Thank you. Fitur lainnya yang nggak lupa juga yaitu adalah LED RGB yang akan menyala secara dinamis di sisi kanan dan kiri dari ear cup-nya. LED ini juga menyala jika interface USB Type A-nya itu kita colokkan kepada laptop ataupun PC. Dan memang sayangnya LED RGB ini tuh nggak bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita, jadi terima aja kayak apa adanya gitulah. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang nggak terlalu suka RGB gitu ya, teman-teman juga bisa matiin itu untuk semua RGB yang ada di sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi cuma polosan doang. Ya, tapi buat kita yang mungkin suka RGB lumayan lah, nambah-nambah meriah gitu. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Siberia Nubuo N1 Gaming Headphone yang Pichel review kali ini mungkin adalah sebuah headphone gaming yang teman-teman cari untuk kelas budget. Dari segi tampilan, meskipun memang desainnya tergolong ya mungkin nggak terlalu unik dibandingkan dengan yang lain, namun ini tuh cukup menarik karena memang besar ya. Kalau buat Pichel yang kepalanya agak gede, ini kayaknya tandemnya pas banget gitu. Dan dari segi build quality-nya juga udah oke kok untuk headphone gaming sekelasnya. Sementara untuk urusan suara, Pichel nggak akan komen terlalu banyak di sini. Dengan bandrol cuma harga 200 ribuan aja, kualitas suara yang ditawarkan ini sudah bagus sih. Dan memang kalau teman-teman masih mau ngulik, bisa aja sih mungkin disambungin kepada DAC gitu ya. Terus bisa kita setting lah buat tambah power lagi ke sini. Karena memang ini kan cuma kayak passive headphone doang gitu.
Dan teman-teman sekalian, cuma sekedar mengingatkan bahwa di bulan Februari ini, Siberia tuh sedang mengadakan promo Valentine Special Twin Pack di Tokopedia, di mana teman-teman bisa membeli sepasang gaming headphone Siberia dengan harga yang lebih murah, termasuk headphone yang Pichel lagi review kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang akan Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram official Siberia di @siberia.id. Buat teman-teman sekalian, Pichel juga mau ingetin, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila sini. Sponsor-nya guys. Mantap. Nice.